الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa alhiqna bis salihin wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin hadirat sekalian, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufiknya kepada kita bersama untuk bisa melaksanakan salat subuh berjamaah, kemudian sama-sama kita berniat i'tikaf dan bermuzakarah dengan ilmu agama. Semoga Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita dan memberkahi hidup kita serta memperkuat dengan persatuan kita. Amin ya rabbal alamin. Kemarin kita sudah membahas tuh siapa yang paling berhak untuk menjadi imam. Itu sudah kemarin tuh. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dunya wal akhirati amin. Babu salatil musafir, bab salat musafir. Nah, ini mungkin bagi kita yang senang berperjalanan, maka salat ini akan lebih kita ketahui lah masalah ilmunya. Nampak kita senang musafir ke sana kemari. Nah, ini sangat kita perlukan ilmu ini. Insyaallah ulun menerangkan semampu ulun gitu nah. Semampu ulun, sepaham ulun. Babu salatil musafir, bab salat musafir, artinya orang yang berperjalanan. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabiuna sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-safaru qit'atun minal azab. Akhrajahu Bukhari wa Muslim. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-safar beperjalanan, qit'atun minal azab, itu bagian. Qit'ah itu potongan maksudnya. Potongan itu maksudnya bagian. Minal azab, daripada azab. Nah, jadi musafir itu dikatakan bagian daripada azab. Maksud azab di sini ya maksudnya itu masyaqqah, kesusahan. Nah, itu azab maksudnya. Bukan azab mendapatkan azab, tidak. Artinya yang namanya orang bepergian, musafir, beperjalanan, itu ada kesusahan-kesusahan. Inna safara la yakhlu min masyakkatin hassiyah. Yang namanya beperjalanan itu tidak pernah kosong atau tidak pernah sunyi, tidak pernah sunyi atau tidak pernah kosong daripada kesusahan-kesusahan hassiyah. Kesusahan-kesusahan hassiyah itu seperti ketulit tariq, seperti jauhnya perjalanan atau panjangnya perjalanan. Nah, itu kan menyusahkan buat kita. Nah, itu dikatakan qit'atun minal azab, itu dikatakan bagian daripada azab. Nah, itu
seperti jauhnya jarak tempuh yang kita lakukan. Itu secara hissiyahnya. Jadi secara maknawiyahnya kamufaraqatil aqarib wal ahbab. Dengan kita berperjalanan, nah itu dari segi maknawinya, kesusahan dari segi maknawinya, atau dikatakan azab tadi, seperti kita memisahi atau berpisah dengan orang-orang yang terdekat dengan kita berpisah dengan anak bini, berpisah dengan orang-orang yang kita kasihi. Nah itu bagian daripada qit'atun minal azab, itu daripada bagian masyaqqah, kesusahan bagi orang yang bepergian. Kemudian ar-rukhasu al-muta'alliqatu bis-safari tawil. Jadi ada beberapa keringanan-keringanan yang berhubungan dengan perjalanan jauh. Yang dimaksud dengan jauh di sini menurut fikih daripada ulama Asy-Syafi'iyah yaitu paling tidak 82 kilometer fa aksar, lebih daripada itu. Jadi paling tidak 82 kilometer fa aksar, lebih. Nah itu dikatakan as-safaru tawil. Nah jadi bagi orang-orang yang berperjalanan jarak tempuhnya kurang lebih 82 kilometer atau lebih, ini ada beberapa rukhsah, ada beberapa keringanan-keringanan. Yang pertama, qasrus shalah. Dia boleh untuk mengqasar salat. As-tsani al-jam'u baina salatain. Yaitu boleh menggabung antara dua salat. Al-fitru fi Ramadan. Boleh juga dia berbuka puasa pada bulan Ramadan. Idza kharaja min baladihi qabla tulu'il fajr. Apabila dia sudah berangkat dari kampungnya, dari tempat tinggalnya sebelum terbit fajar. Kemudian keringanan yang keempat adalah masul khuffain salasata ayyam bilayalihin. Jadi boleh dia dengan menggunakan masul khauf. Masul khauf itu apa? Jadi kita tuh apa bahasanya tuh? Masul khauf itu orang yang mau perjalanan pakai sepatu yang mana dia kalau wudu tuh cukup mengusap di atas sepatunya itu. Apa bahasa Indonesia? Nah itu masul khauf. Nah ini 4 keringanan yang diberikan kepada orang yang menempuh perjalanan jaraknya itu kurang lebih 82 km ke atas. Nah itu sudah mendapatkan keringanan. Artinya boleh orang itu mengqasar sembahyang, boleh orang itu menjamak antara dua sholat, boleh orang itu berbuka puasa ketika di bulan Ramadan, dan boleh orang itu dengan masul khuffain. Nah itu di dalam beperjalanan. Ar-rukhasul mushtarakah baina as-safar tawil wal qasir. Nah, sedangkan keringanan-keringanan yang di sini mushtarakah, ya boleh kan mushtarakah ini yang adanya penggabungan antara perjalanan panjang dan pendek. Itu ada 7 keringanannya. Pertama, aklul mayitah lil mutnar. Boleh memakan bangkai bagi orang yang dalam keadaan terpaksa. At-tanaffulu 'ala rahilah. Boleh dia melaksanakan salat di atas kendaraan. Ini kalau orang yang berperjalanan yang panjang. Bainas safarit tawil wal qasir. Antara perjalanan yang panjang ataupun yang pendek. Nah makanya yang dinamakan orang boleh salat di atas kendaraan itu, Pak, itu adalah at-tanaful 'ala rahilah, menyunat di atas kendaraan. Jadi yang boleh sembahyang di atas kendaraan itu sebenarnya sembahyang sunat. Nah makanya kalau kita salat fardu di atas kendaraan, untuk kita kalangan ulama Syafi'iyah, seperti di pesawat, di bus, mana itu, maka dia wajib
mengulang sholatnya nanti ketika dia sampai ke tempat tujuan yang dia tuju. Itu kalau dia melaksanakan sholat di perjalanan di atas kendaraan. Karena hadis Nabi yang berbicara sholat di atas kendaraan itu adalah sholat sunat, bukan sholat wajib. Jadi Nabi itu ketika sidin hendak sembahyang fardu itu turun pada onta atau pada kuda atau pada keledai sidin, lalu sembahyang fardu. Jadi sembahyang fardunya itu bukan di tunggangannya atau bukan di kendaraannya. Nang di tunggangannya itu adalah ketika sidin melakukan sholat sunat. Nah itu. Nah di situ ulama Syafi'iyah itu nang bila kita musafir, sholat di bus, sholat di kereta, sholat di pesawat, hendaklah kita mengulang kembali sholat yang kita lakukan itu. Karena contoh nang ada itu adalah sholat sunat, bukan sholat fardu. Nah itu. Kemudian keringanan yang selanjutnya isqatus shalah bitayammum. Nah, gugurnya salat dengan batayammum. Artinya kita boleh melakukan salat dengan tayammum. Yang keempat tarukul jumu'ati, boleh kita meninggalkan sembahyang Jumat. Yang kelima adamul qadha lidarrati zaujatin ukhizat bil qur'ah muddatas safar. Jadi kalau nang perjalanan nang al-mustarak, mustarak ini nang bergabung antara perjalanan panjang dan pendek ini, maka tidak adanya mangqadha lidarratin jauzatin ukhizat bil qur'ah muddatas safar. Jadi kada perlu mangqadha bagi sidin nang bisi madu. Nah itu. Sini bisi bini 2-3 misalnya. Nang dibawa nang anom misalnya. Lalu nang anom ini karena perjalanannya rada jauh, tak ambil hak bini tuha. Gitu nah. Waktunya tuh Pak. Misalnya kan bini anom 3 hari. Nah bini pertama A 3 hari, B 3 hari, C 3 hari dalam seminggu nih. Tapi misalnya gini, anggaplah bisi bini 2 sedin, 3 hari di bini tuha, 3 hari di bini nang anom, sehari libur gitu nah. Hanya pian kalau nak bini 2 belajar pikir dulu lah. Jangan sing bini-bini. Karena waktu musafir tuh baik. Karena musafir nih misalnya memakan waktu seminggu, nah itu kan sidin membawa bini anom, berarti tak pakai apa waktu bini tuha. Nah itu. Nah lalu karena tak pakai waktu bini tuha, nah karena musafir demikian, kada perlu sidin mengkodok nang tak ambil bini tuha. Nah itu. Dikesakan babi ini lo pernah bangunan aja pian nih. Jadi biar kita itu kada zalim, makanya karena bila orang bisi bini lebih satu, lalu ingat tuh lebih condong nang mana gitu, nah misalnya nang anom kah, nang tuha kah, tuh kena aja di hari kiamat senggang sebelah bahu sidin toh. Nah jadi karena untuk perjalanan ini tidak ada mangkodok. Nah itu. Lidarratin jauzatin ukhujat bil qur'ah muddatas safar. Nang mana nang diambilnya itu dengan bakuncang. Bakuncang itu dengan diundi. Nah undi. Itu hak kami ni anom karena keluar diundi itu Pak. Tapi jangan pian menguncangnya curang. Nah ditulisnya bini anum aja itu akan dimasukkannya di situ. Keduanya bini anum, kuncangnya tak bini anum taros nang keluar. Tuh udah boleh tuh nah, tuh udah sah itu. As-safaru bil wadi'ati li'udhrin as-safaru bil 'ariyah. Wallahu a'lam. Ahkamus safar. Nah ini. Hukum-hukum beperjalanan ada 5. Berperjalanan itu bisa wajibun. Nah, berperjalanan itu bisa atau hukumnya wajib.
Kasafari li isqati fardil haji wal umrah walidalabil ilmi al wajib. Jadi perjalanan itu adalah hukumnya musafir itu hukumnya wajib. Seperti orang musafir untuk menggugurkan kewajiban haji dan umrah. Nah itu. Kan haji itu kan wajib sekali seumur hidup. Umrah pun wajib sekali seumur hidup. Nah, musafir yang demikian ini termasuk musafir yang wajib. Walidalabil ilmil wajib. Seperti menuntut ilmu yang wajib. Nah ilmu yang wajib itu seperti ilmu tauhid, ilmu syariat. Nah itu kan yang berkenaan dengan sholat, puasa, zakat itu wajib dituntut bagi orang yang hendak melaksanakan sholat, bagi orang yang hendak berpuasa, bagi orang yang hendak berzakat, atau bagi orang yang hendak berhaji. Itu ilmu yang wajib dituntut. Nah jadi bila niat perjalanannya itu untuk berhaji yang wajib, berarti perjalanan sini yang wajib haji dan umrah gitu. Nah bila sidin berniat untuk mempelajari ilmu agama yang wajib, maka safar sidin itu juga dikatakan hukumnya adalah wajib. Nah, ada juga dikatakan beperjalanannya itu adalah sunnat. Nah, kasafari li ziyaratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wasilatir rahim. Seperti beperjalanan untuk menziarahi kubur Nabi dan bersilaturahim. Nah itu sunat aja hukumnya itu. Jadi musafir kita, perjalanan kita itu hukumnya sunat. Nah, as-salis mubahun. Nah jadi ada juga yang musafirnya itu hukumnya mubah. Mubah itu kan dikerjakan, silakan. Kada dikerjakan pun silakan. Dikerjakan, kada dikerjakan hukumnya sama aja. Nah, itu mubah, boleh lah sifatnya. Kasafar litijarah, seperti bermusafir untuk kepentingan bisnis, kepentingan berdagang. Nah itu hukumnya adalah sunnat. Yang keempat makruhatun. Ada juga beperjalanan itu hukumnya makruhah. Makruhah itu apa? Ma yusabu ala fi'li ma la yusabu ala fi'li wa yusabu ala tarkih. Digawi kada berpahala, ditinggalkan berpahala. Nah itu makruh. Jadi makruh ini kayak apa? Contohnya perjalanannya kasafari litijarati fi akfanil mauta awil lahwi wal la'bi ghairil muharrami. Orang yang berperjalanan untuk kepentingan perdagangan di dalam berdagang masalah kain kapan orang mati. Itu makruh aja Pak. Berdagang untuk kain kapan orang mati. Itu makruh. Awil lahwi wal la'bi ghairil muhrim. Ghairil muharram. Orang nang bepergiannya itu untuk ya kita tuh refreshing lah, untuk ya rame-rame kemana gitu kan, jalan-jalan. Nang jalan-jalannya pulang untuk main-main, nang mana kita beserta orang nang bukan mahram kita. Nah, gairul muharram nang kada diharamkan. Ya seperti ke pantai, bawa anak, istri, nah main-main aja gitu nah. Nah itu dikatakan tuh makruh. Pantai mana misalnya, nah, ziarah ke Wali Cantung, buliknya ke mana Pak? Sungai Danau tuh. Nah. Pantai apa? Angsana kah? Belum kita tahu juga kan pernah ke sana Bang. Ini, dia mendengar-dengar aja gitu nah. Nah misalnya tahu kemana misalnya singgahnya ke Tangkisung, selajur menyelajur kan gitu biasanya orang kita tuh. Ya menyelam sambil minum air, nah gitu. Kayak kita aja umroh, buliknya ke Thailand misalnya. Habis pak umrohnya pak. Nah jadi untuk kalau tujuannya misalnya untuk al-lahwi wal la'bi, untuk melalaikan dan main-main saja, itu hukumnya makruh. Yang kelima haramun. Nah jadi ada nang musafir itu hukumnya haram. Beperjalanan haram. Kasafari zaujati min ghairi izni
zawjiha, seperti berperjalanannya seorang istri tanpa izin suaminya, itu haram. Nah, jadi kalau bini itu kalau hendak musafir bepadah lawan laki, nah itu. Misalnya kan hendak tur Wali Songo, di sini kan kami kalau ziarah bulan-bulan nang kakak ini nih Pak, hendak ke Wali Songo misalnya, nah itu minta izin dulu lawan lah laki dan abahnya. Jabahnya kalau satu lak menyai di rumah aja. Nah, bila mamanya ini memaksakan jual tulak tanpa izin suaminya, maka musafirnya itu hukumnya haram. Haram. Jadi atau misalnya untuk apa lagi? Ya untuk main-main aja bisa bagaimana main-main. Ini nang ziarah kubur nih, ziarah kubur wali. Nah, tutup ya, minta maaf ibu-ibu, jangan membantah. Kami abahnya kalau tahu diwali. Nah, itu Bang. Tahunya munjun aja abahnya nih. Tahunya palawa punjunan, kada tahu palawa wali. Nang ini tahu palawa wali. Ini nah wali anu, wali anu, wali anu, wali anu hafal sidin. Mulai mana tuh mulai keluar tuh nah Darun Nafis sampai ke Banjarnya hafal sidin. Nah itu. Nang laki ini kada hafal. Cuma kalau urusan munjun hafal sidin. Nah, tapi nang paunjunan ini melarang bini ziarah wali, maka bini hukumnya haram. Nah, itu jangan dipaksakan boy. Lu kan ini sambil bahan bagi gayaan gitu nah. Cuma tuh kada dipaksakan pian. Bila suami kada mengizinkan pian bepergian, sedangkan bepergian pian ini hukumnya nang kada wajib. Beda tadi kalau nang untuk bahaji. Nah, itu bahaji itu kan untuk menjatuhkan kewajiban. Kada boleh laki mencegah. Istilah bahasa hadis itu la ta'ata li makhlukin ala ma'siyati rabbi. Janganlah kita mentaati seorang makhluk untuk berbuat maksiat kepada sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kalau nang sunat-sunat ziarah ke kubur nabi, jangan pian ke ziarah ke wali, ziarah ke kubur nabi aja mun nang dia suami jangan ganang aku namanya ai. Nah, nang kayak itu nah. Jangan tepian. Pian berangkat bukannya mendekatkan diri kepada Allah, justru musafir pian hukumnya haram. Bila hukumnya haram, kada boleh jamak kasar. Sembahyang itu udah boleh. Nah itu. Ini kada pang mengangkat-angkat abahnya kada boleh. Dasar demikian hukumnya. Nah itu. Dasar demikian hukumnya. Jadi kada boleh bepergian kemana-mana aja kada boleh. Kalau kada izin suami, terutama bepergian yang bentuknya seperti itu tadi. Qasrus shalah. Nah, sekarang mengkasar sembahyang. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Apabila kalian melakukan perjalanan, darabtum itu asalnya memukul. Apabila kalian memukul bumi, maksudnya itu melakukan perjalanan di muka bumi ini, falaisa 'alaikum junah, kada ada larangan buat kalian antakusuru minas shalah, bahwa kalian meringkas daripada salat-salat itu. Nah, tentunya nanti ringkas itu sudah ditentukan oleh ulama, yaitu salatul rubaiyah sunaiyatan. Salat nang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Nah, itu mengkasar sembahyang. Kalau nang 3 kada kau dikasar, apalagi nang 2 kayak subuh dikasar, tinggal 1 Pak. Itu kalau dikasar itu. Jadi nang dikasar itu salatun rubaiyatun. Salat nang 4 rakaat dikasar menjadi 2. Syurutul qasri. Nah, lalu kita baca di sini bang syarat-syarat mangkasar. Nah, yang pertama adalah antakuna salatu rubaiyatan minal maktubat. Bahwa salat nang dikasar itu adalah salat nang 4 rakaat dari salat-salat wajib. Wahiyya zuhur wal asr wal isya. Dia itu adalah sembahyang zuhur, sembahyang asar, dan sembahyang isya. Nah itu nang dikasar. Kemudian yang kedua, qasdu mawdi'in muayyanin walau bil jihah. Jadi
tujuan tempat nang di qasar itu tujuan tempat nang dituju itu muayyan tuh ditentukan, walau bil jihah, walaupun dengan hanya sekedar arahnya ke sana gitu. Kita misalnya mau musafir kemana, ke Tanjung, arahnya ke sana, nah itu sudah ditentukan tempatnya itu. Fala yaksurul haim alladzi la ya'rifu maqsidahu, maka kada boleh orang nak berkepentingan tadi untuk mengkasar salat kalau inya kada tahu tempat tujuannya. Nah, jadi kemana kita ini mutar-mutarnya tuh pakai nang 82 kilo itu jarak tempuh nang sifatnya apalah jauhnya. Jadi jarak tempuh kayak kalau mungkin kurang bisa menjelaskannya. Nah, jarak tempuh itu nang jarak jauhnya. Nah, jadi garis tarik lurus lah, anggaplah gitu nah, atau zigzag. Jadi bukan kuliling-kuliling. Kan misalnya beginilah. Ulun misalnya sales wae. Mun ulun berjalan di Banjar kuliling-kuliling pen mata pura Banjar itu kuliling-kuliling itu lebih 80 kilo, bukan itu. Jadi jaraknya itu nang dari A ke B itu jaraknya 82 kilo. Nah itu. Kalau ya kena pian salah paham kena. Karena seperti tukang sales itu kan di Banjar ini kan punya mau keliling-keliling punya Banjar lawan Handil Bakti aja kan. Tuh mau keliling-keliling paling bisa 100 kilo nih tuh. Kasar sembahyang lah, ada. Jadi nanti kadang-kadang diperhitungkan tuh dari A ke B, misalnya dari satu kampung ke kampung lain itu jaraknya kurang lebih 82 kilo. Nah, jarak tempuh jauhnya itu nah. Bukan mutar-mutar. Nah, mutar-mutar tuh baik. Nah, itu ada habis-habisnya itu. Nah, kayak bagian sales itu kan mungkin sehari itu dalam menempuh jarak berjalan tuh ada kurang 100 baik, mundur di kilometer aja tuh. Tapi mun di Banjar-Banjarnya aja keliling-keliling, boleh lah Makassar sembahyang? Kada boleh. Jadi jarak tempuh. Nah itu. Nah itu, jadi nang dimaksud itu tadi lah. Jadi jauhnya itu 82 kilo. Ayyakuna safaruhu mubahan. Nah, kemudian sembahyang nang di Qasar ini perjalanannya itu nang mubah. Boleh tadi. Boleh itu seperti berdagang, silaturahim, nah itu boleh. Nah itu boleh. Walaisa maksiatan. Bukan laisa safar maksiatan. Bukan perjalanannya itu untuk maksiat. Jadi mun kita ke Bali, Pak, tujuannya hendak berjalanan. Istilahnya itu ya cuci mata. Nah, itu udah boleh itu, Pak, itu. Udah boleh. Kita Makassar sembahyang itu udah boleh. Fala yadurru idza kana safaru makruhan. Jadi kata Bapak ujar ulama, kalau perjalanannya itu makruh. Makruh itu ya seperti kita tur tadi. Santai, jalan-jalan ke tepi pantai untuk menghimungi anak bini, misalnya kan. Boleh itu makruhan. Di annahu la isma fi. Karena perjalanan itu kan ada unsur dosa itu kan ada di sana. Nah. Jadi kalau perjalanannya itu untuk maksiat kada boleh. Nah ini syarat, 3 syarat dulu lah nang dibahas di sini 3 syarat nang untuk harus Makassar sembahyang. Lalu di sini aqsamul asimin nahiyati zawajil qasar. Pembagian as orang yang membuat maksiat dari sisi bolehnya beperjalanan atau adanya keringanan. Jadi di sini ada istilah dalam fikih itu asin bis safar. Orang yang membuat maksiat dalam perjalanan. Maksudnya itu apa? Wa huwa allazi ansha'a safarahu min ajlil ma'siyah. Nah, ini namanya asin bis safar. Orang yang berbuat maksiat dalam perjalanan. Memang sidin itu berperjalanan, ansha'a safarahu, membikin perjalanannya itu atau mengolah perjalanannya itu min ajlil ma'siyah, hanya untuk berbuat maksiat. Nah, nangka ini hukumnya la yajuzu lahul qasar.
maka kada boleh sidin mangkasar atau sidin kada mendapatkan keringanan, illa kecuali iza taba wa baqiya min safarihi aksar min marhalatain, kecuali sidin ini bertobat. Nah, misalnya kan memang tempat jalan tujuannya untuk maksiat, lalu sidin di tengah jalan bertobat. Waktu bertobat tuh sisa perjalanan ini masih lebih daripada 2 marhalah. 2 marhalah itu sebenarnya kan kurang lebih 82 kilo. Nah, 2 marhalah itu masih kurang lebih 82 kilo. Itu dua marhalah. Jadi 2 marhalah itu sama dengan 16 parsakh ujar ulama. 1 parsakhnya itu sama dengan 3 mil. Dan 1 mil itu sama dengan 4.000 kaki. 4.000 kaki itu sama dengan kurang lebih 82 kilometer. Nah ini tuh. Nah bila perjalanannya itu ada unsur maksiat, memang hendak berbuat maksiat, lalu sin bertobat di tengah jalan, dan perjalanannya ini masih kurang lebih 2 marhalah, maka boleh sidin mangkasar sembahyang. Kalau sin bertobat, cuma ngalih pang pala bertobat di tengah jalan ini ngalih baik, gangguannya banyak. Nah itu. Tapi mun sidin bisa kawa untuk memperbolehkan ini secara hukum lu, maka boleh sidin mangkasar sembahyang. Ada yang dinamakan dengan asin fis safar. Jadi tadi asin bis safar, pakai bi. Ini pakai fi. Asin fis safari. Orang yang berbuat maksiat dalam perjalanan. Kalau tadi sih kan orang yang berbuat maksiat dengan perjalanan. Di sini orang yang berbuat maksiat fis safari pada perjalanan. Wallazi ansya'a safarahu fi mubahin. Orang ini memang membuat suatu perjalanan itu untuk perkara yang mubah. Walakinnahu asa fi asna'ihi. Lalu sidin ini di tengah perjalanan berbuat maksiat. Nah itu. Memang tujuan sidin itu perjalanan ini aja pangpaelah. Nang mubah itu kan contohnya seperti seperti kita berdagang, ada kepentingan bisnis untuk bersilaturahmi kemana. Sekalinya di perjalanan ini duduk tatatai lawan jenis kita, bakal kenalan sekalinya batarus. Nah ini Pak ini nang maulah nang tadinya perjalanan boleh, lalu ada maksiatnya. Nah kalau nang demikian nang kayak apa? Nah, hukmuhu yajuzul lahus safa, yajuzul lahul qasar. Ini boleh hajanya menjamaah atau mengkasar sembahyang boleh. Memang tujuan sidin pertama itu karena ada unsur hendak berbuat maksiat, Bang. Perjalanan ini boleh-boleh aja perjalanan untuk kemana? Untuk ke Surabaya mencari barang, misalnya ke Jakarta cari barang, atau kemana ke Jakarta untuk bersilaturahmi lawan keluarga. Nah di perjalanannya ini, nah kita kada tahu Pak Ai. Nah itu Bang, itu juga bagian daripada godaan kita berperjalanan. Itu azab juga, itu termasuk azab juga, godaan kita berperjalanan. Nah akhirnya gara-gara perjalanan dapat kenalan baru, berlanjut, dan itu bisa mungkin membawa kepada maksiat. Nah nang demikian itu memang masih hukumnya boleh ujar ulama kita mengkasar sembahyang. Nang ketiga asin bis safari fis safari. Nah di gabungannya ini. Walladzi ansya'a safarhu fi mubahin. Dia memang membikin perjalanannya itu untuk nang boleh. Summa qalabahu wa ja'alahu lil ma'siyah fi asna'i safarihi. Kemudian berbalik hatinya menjadikan perjalanannya itu untuk berbuat maksiat di tengah-tengah perjalanannya. Hukmuhu, hukumnya la yajuzu lahul qasar. Kada boleh inya mengkasar sembahyang. Illa idza taba, kecuali dia bertobat. Fayaksuru, maka boleh dia mengkasar. Sawaun abaqiya min safarihi aksan min marhalataini am aqal. Baik perjalanannya itu lebih daripada 2 marhalah atau kurang. Nah ini yang berkenaan dengan perjalanan tadi nang maksiat. Jadi kalau memang asal perjalanannya hanya tujuan untuk maksiat,
itu kada boleh kita mengkasar sembahyang. Kalau perjalanannya tadi mubah aja, boleh-boleh aja, cuma di tengah jalan ada berbuat maksiat, itu masih juga mengkasar sembahyang. Nah, atau sidin ini memang asal perjalanannya itu perjalanan nang boleh, lalu entah kenapa banyak nang dilihat di perjalanan, berbalik hati ini jadi berbuat maksiat di tengah-tengah perjalanan, maka hukumnya ini kada boleh mengkasar kecuali dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan masih ada tersisa perjalanan lebih atau kurang daripada 2 marhalah. Nah itu. Syarat yang keempat, kaunus safari li gharadin sahihin, bahwa perjalanannya itu adalah tujuan yang benar, tujuan yang sahih. Ketijarah seperti berdagang, kharaja bihi idza kana li ghairi gharadin, bila dia keluar tanpa ada tujuan, sahihin nang benar. Kasyahah, siyahah itu tur. Tur, siyahah itu tur. Di ru'yati baladin wa tanazzuh biduni niyatin shalihatin. Berperjalanan selintir hanya untuk ya wisata aja lah, tur wisata. Bukan wisata religius, bukan. Wisata untuk main-main, melihat negeri orang, oh bagaimana indahnya negeri orang, kunjung sana, kunjung sini, biduni niyatin shalihatin, tanpa ada tujuan niat nang benar. Nah, nang demikian ini juga dikatakan syarat daripada tentang kita mengkasar sembahyang. Jadi tujuannya harus benar. Kalau tujuannya kada benar, maka kada boleh kita mengkasar sembahyang. Misalnya aja, misalnya kita ke Bali, apa tujuannya? Tujuannya hanya untuk samban misalnya, jalan-jalan melihat orang barat. Nah itu jelas itu sudah kada boleh mengkasar itu. Kada tujuan namanya itu, kada ada tujuan yang dibenarkan. Qaulu safarihi marhalataini. Nah, perjalanannya tadi harus 2 marhalah. Maksudnya itu 2 marhalah ini tawilan, panjangnya, bukan apalah. Panjangnya perjalanan, bukan kita nang ya muter-muter di perjalanan, bukan. Jadi panjangnya perjalanan. Nang mana marhalah itu sama dengan ujar ulama 16 parsah. 1 parsah itu sama dengan 3 mil. 1 milnya itu 4.000 kaki. 4.000 kaki itu sama dengan 2 marhalah, itu kurang lebih 82 kilometer takriban. Kemudian mujawazatul balad. Nah, jadi syaratnya itu pulang mujawazatul balad. Wa takunu bi mujawatis sur fil baladil musawwar wa mujawazatil umran fil baladi ghairil musawwar. Maksudnya gini, kita boleh akan mengkasar itu kalau sudah meninggalkan tempat kampung kita. Itu mujawazah, melewati balad. Balad itu kan kampung. Itu bisa kita ketahui melewati kampung itu dengan melewati pagar. Nah, orang Bali berpagar, Pak. Atau jakannya bahasa ini sudah melewati daripada bangunan-bangunan kampung kita. Atau nang nyaman gini aja nah. Kita sudah melewati batas kota. Nah, batas kota itu kan pernah. Kira-kira ada ulama yang pendapat batas kota itu kita sudah lewati, nang kada tewe kelihatan lagi kalau dilihat jarak jauhnya itu. Ya anggaplah ke Gambut. Nah, itu kan sudah kelihatan lagi kalau batas kota itu. Nah, itu kita harus keluar dari tempat kita dulu. Jangan sampai kita mengkasar sembahyang kitanya masih di Banjar. Tidak boleh itu. Tidak boleh, Pak. Hari ini berangkat aku desidin hendak ke Tanjung, naik travel atau hendak ke Palangka atau ke misalnya kemana ke Plok Cahu kah. Naik travel berangkatnya itu desidin sekitar jam 1.30. Lalu sini Makassar sudah. Di sini entah kasar-kasar aja atau kasar jamaah takdim. Gawi sidin di sini kasar jamaah takdim. Bisnya aja belum datang, Makassar sudah sidin. Enggak boleh itu. Jadi harus sudah berangkat kita, Pak. Di sini syaratnya mujawazatul balad, harus melampaui atau melewati batas kampung. Di sini bahasanya wa takunu bi mujawazatis sur, yaitu dengan melewati pagar fil balad yang ada di kampung dia. Maksudnya pagar di balad di kampung itu ya batas kotanya lah.
Nah, atau wabimujawazil umran, meninggalkan tempat umran. Kan umran itu bangunan-bangunan, Pak. Kan kalau di padang pasir itu terbayang kita pakai padang pasir luas tandus. Wah, ini satu kampung ini kan ada Bapak serumpun bangunan-bangunan rumah. Nah, ini kampung ini suku ini kelihatan. Nah, jadi bilanya sudah melewati daripada batas kampungnya itu, nah itu baru boleh dia melakukan sembahyang qasar. Aja cukup dah pala sampai 6 gitu loh Pak. Kena pula. Waktu kita sudah habis dah. Insya Allah kena kita sambung. Untuk hari ini kada ada pertanyaan dulu Pak. Nah itu. Kada ada pertanyaan dulu. Insya Allah minggu depan kita sambung. Jadi safar ini mungkin kita bahas kurang lebih 3 atau 4 kali pertemuan Pak. Dengan jamaknya. Nah itu. Kan termasuk menjamak sembahyang apa? Nah itu perlu paham tuh Pak. Menjamak sembahyang waktu hujan tuh nang kayak apa? Nah, itu. Ini kayaknya bilangnya hujan, jamak sembahyang di masjid. Bujur kakak itu. Kan jamak itu dibolehkan ada 3. Karena musafir, karena gering, karena hujan lebat. Nah, itu. Kan benar, baca hadis kena hadis. Artinya kalau hujan lebat itu boleh menjamak sembahyang. Nang kayak apa? Nang di jamak tuh. Nah, kita ini termasuk bolehkah menjamak kadakah? Nah, itu karena kita bahas baik. Jadi biar tahu. Yang bila pengen baca hadis saja ya pengen gawi taros nih tuh. Tapi kada tahu bujurong keadanya. Harus ada penjelasan daripada ulama fikihnya. Ini saja subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallama. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.